Selamat pagi Bapak dan Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sejahtera untuk kita semua. Saya percaya penyertaan Tuhan atas hidup kita sempurna adanya. Renungan pagi ini saya ambil dari 2 Samuel 6 ayat yang ke-11. Saya bacakan untuk saudara. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Pembacaan kita dilatar belakangi ketika Daud hendak memindahkan tabut Allah dari Kiryat Yearim ke kota Yerusalem. Kenapa tabut Allah bisa ada di Kiryat Yearim? Cerita pendeknya adalah tabut Allah ini, seperti kita tahu bahwa tabut Allah ini adalah lambang kehadiran Tuhan. Setiap kali ada tabut Allah, maka Tuhan hadir di atas tabut Allah itu. Orang Israel kuno ketika berperang, mereka bawa tabut Allah ini dan mereka selalu menang. Ya, tetapi ada satu masa ketika tabut Allah ini dibawa oleh orang Israel dan perang lawan Filistin, itu mereka kalah. Dan kekalahan itu besar sekali sampai 30.000 orang mati. Tabut Allah yang dibawa itu dilayani oleh anak-anak Imam Eli, Hofni, Pinehas, yang dicatat dalam Alkitab adalah orang-orang dursila dan orang-orang yang tidak menghormati Allah. Alkitab mencatat Hofni dan Pinehas dosanya besar sekali karena memandang rendah korban untuk Allah. Jadi ketika mereka berperang, kalah Bapak dan Ibu, lalu tabut Allah ini dibawa oleh orang Filistin dan ditaruh di kuil dewa Dagon. Ya. Besok harinya dewa Dagon yang menjadi sembahan orang Filistin itu jatuh, kepalanya putus, lengannya juga putus, lalu orang Filistin itu ditimpa tulah berupa borok-borok di kulit. Lalu orang Filistin takut dan dikembalikan ke daerah Israel. Daerah yang terdekat di perbatasan namanya Bet-Semes. Kemudian di Bet-Semes Tuhan juga menyambar 70 orang Israel karena mereka melihat ke dalam tabut. Ya, kemudian oleh orang Israel di Bet-Semes dipindahkan ke Kiryat Yearim, ke seorang Lewi yang bernama Abinadab. Di Kiryat Yearim inilah Daud hendak memindahkan tabut ini setelah 20 tahun lamanya tabut itu ada di rumah Abinadab. Ketika Daud dilantik jadi raja, dia mau pindahkan itu ke Yerusalem. Nah, 2 Samuel 6 ini mempunyai latar belakang seperti itu. Ketika Daud pindahkan itu, Alkitab mencatat ketika diangkut oleh lembu itu tergelincir, ada satu orang bernama Uza. Uza itu juga hendak menahan itu dan memegang tabut. Dia disambar oleh Tuhan juga dan Uza mati. Kemudian oleh Daud dibawa ke rumah seseorang yang bernama Obed-Edom. Tentu saja yang dekat menyimpang begitu, yang enggak ke Yerusalem, tapi menyimpang ke rumah Obed-Edom yang paling terdekat. Obed-Edom ini pasti orang Lewi, karena tidak mungkin tabut itu ditaruh di orang suku lain selain Lewi. Ya. Tapi ada sesuatu yang menarik di sini, ya. Ayat 11 saya bacakan ulang untuk Bapak dan Ibu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Tabut yang sama yang merupakan representasi kehadiran Tuhan itu menjatuhkan dewa Dagon. Tabut Tuhan yang sama ketika dia ada di Filistin memberi tulah kepada orang Filistin. Tabut Tuhan, hadirat Tuhan yang sama ketika dia ada di Bet-Semes, dia menyambar 70 orang Israel yang mencoba melihat ke dalam tabut. Tabut Tuhan yang sama itu menyambar Uza sampai mati. Tetapi tabut Tuhan yang sama itu ketika diletakkan di Obed-Edom, dia memberkati Obed-Edom selama 3 bulan, bahkan sampai keturunannya diberkati. Ada sesuatu yang menarik yang bisa kita pelajari pagi ini. Kenapa tabut Tuhan yang sama bisa membawa kutuk dan tabut Tuhan yang sama bisa membawa berkat yang luar biasa? Siapa Obed-Edom ini Bapak dan Ibu? Obed-Edom, Obed itu artinya hamba. Edom ini artinya anak. Edom itu anaknya Esau. Esau adalah hamba Yakub. Ya.
Obed Edom artinya hamba dari hamba, orang papa, orang sederhana, orang miskin. Makanya tinggalnya di Kiryat Yarim, daerah pinggiran perbatasan antara Israel kuno, Yerusalem dengan daerah Filistin. Ya. Tetapi sesuatu yang menarik dikatakan 3 bulan lamanya tabut itu ada di rumah Obed Edom. Orang Gad itu dan Tuhan memberkati Obed Edom. Sebenarnya apa ya kunci untuk diberkati? Karena hadirat Tuhan yang sama, tabut Allah yang sama itu menyambar orang Israel di Bet Semes, memberi tulah kepada orang Filistin, menyambar Uza. Ya, sebenarnya kuncinya apa? Ya, saya bacakan dalam 1 Samuel pasal yang kedua, ayat yang ke-30. 30b, Bapak dan Ibu. Sebab barang siapa menghormati aku, di sini akunya besar, yaitu Tuhan Allah, akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Saya percaya Obed Edom punya rasa hormat yang luar biasa memandang kepada tabut Allah. Dia begitu mencintai dan menghormati hadirat Tuhan yang diletakkan di rumahnya oleh Raja Daud. Ya. Kemudian dari orang yang papa, orang yang tidak punya apa-apa, orang yang dianggap miskin, orang kaum marginal, Tuhan angkat secara luar biasa. Obed Edom mengalami pembaharuan hidup yang luar biasa. Status sosialnya pun terangkat. Kalau saudara membaca dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-26, di situ akan ada silsilah keluarga Obed Edom dan semuanya dikatakan hal yang sama. Anak-anak Obed Edom adalah orang-orang yang perkasa di puaknya, sebab mereka orang-orang yang diberkati Tuhan. Saya bersyukur sekali bahwa ada satu contoh di Alkitab yang menuliskan, sekalipun kondisi kita ini dipandang sosial kita rendah, kita tidak punya kekayaan seperti orang lain, kita tidak punya pendidikan seperti orang lain, kita mungkin terlahir dari keluarga yang biasa-biasa, cenderung miskin, tapi saya bersyukur bahwa Allah tidak pernah berkonsultasi dengan masa lalu kita untuk memberkati kita. Allah tidak pernah melihat silsilah keluarga kita untuk memberkati kita. Dia melihat jauh ke kedalaman hati kita. Ketika kita punya respect yang cukup, ketika kita punya rasa hormat akan hadirat Tuhan, kita mencintai hadirat Tuhan, di situ akan ada berkat yang dicurahkan. Dari situ hidup kita pasti membaik. Keluarga kita pasti diberkati. Anak-anak kita jadi anak-anak yang perkasa, anak-anak yang memerintah. Sebab ada rasa cinta yang luar biasa dalam hadirat Tuhan. Dalam zaman perjanjian baru, saudara, ketika kita cari Tuhan, kita gak perlu lagi ke sinagog seperti zaman dulu. Ya? Tuhan dalam rohnya ada dalam hati kita. Makanya tubuh kita disebut bait Allah. Kita punya kehadiran Tuhan dalam hati kita. Pilihan ada di tangan kita. Apakah kita akan respect kepada hadirat Tuhan yang ada dalam hidup kita, atau kita seperti anak-anak Imam Eli, Hofni, dan Pinehas yang memandang rendah korban kepada Tuhan. Ada hadirat Tuhan dalam hidup kita, ada hadirat Tuhan dalam hidup saudara. Pilihan untuk diberkati ada dalam tangan saudara. Ketika engkau mempunyai respect yang cukup, engkau mempunyai rasa cinta yang luar biasa kepada hadirat Tuhan, saya percaya hidup kita dibawa semakin hari semakin membaik. Kita menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Pilihan ada di tangan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebab namamu
biarkan kerinduanku akan sentuhan kasih di hidup